Washington News and Talk. Polemik pembayaran royalti musik antara musisi Ahmad Dhani dan juga Once Mekel, mantan vokalis Dewa 19, masih berlangsung. Ahmad Dhani melarang Once menyanyikan lagu Dewa 19 karena tak membayar royalti, sementara Once menyatakan Ahmad Dhani tak mengerti aturan royalti. Namun sebenarnya bagaimana pemecahan dari kasus tersebut? Bersama kami sudah ada Ketua Umum Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia dan juga Sekjen Badan Arbitrase dan Mediasi HKI Indonesia, Dr. Suyud Margono. Washington News and Talk. Pak Suyud, bisa cari jalan tengah tidak persoalan Dhani dan Once ini, Pak Suyud? Ya, ini persoalan ketika memang ada seorang pencipta musik, pencipta lagu, di mana hak-haknya dia menginginkan adanya kompensasi atas penggunaan, baik itu publikasi atau reproduksi. Ya silakan aja bentuknya melarang, tapi kalau misalnya seorang artis atau seorang pelaku seni akan menggunakan lagu itu, tentunya kan akan menjadi bagian dari satu sistem publikasi di mana ada pembagian royalti yang akan diberikan oleh pencipta lagu tersebut. Ya silakan saja sebetulnya buat penyanyi, artis, penyanyi, pemusik untuk memainkan lagu seseorang nanti yang sifatnya akan dipublikasikan atau dinyanyikan di ruang publik, itu nanti akan mendapatkan juga kompensasi yang itu. Jadi meskipun dilarang masih boleh dinyanyikan asalkan bayar royalti tadi, Pak Suyud. Artinya seperti itu? Ya, kompensasi ini ada peraturannya. Jadi dasar hukumnya dia Undang-Undang Cipta, Undang-Undang 28 2014. Itu di sini kita juga ada yang lex spesialis, yaitu peraturan pemerintah tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu atau musik. Pada tahun 2021 Indonesia sudah memiliki ketentuan itu. Jadi nanti secara sistem, ketika memang lagu itu dipublikasi secara komersil, entah itu di kafe, entah itu di ruang-ruang publik ya, yang ada unsur komersial, maka nanti secara sistem dia akan mendapatkan. Nah, siapa yang mengatur ini semua, regulasi itu adalah lembaga manajemen kolektif. Dan beberapa lembaga manajemen kolektif ini berhimpun dalam suatu lembaga manajemen kolektif nasional. Begitu, Mas Anto. Ya, jadi kalau misalnya nih Once nyanyi sekarang lagunya Dewa 19, itu tidak menyalahi hukum, Pak Suyud? Tidak apa-apa sebetulnya. Ya, meski dilarang oleh Dhani, Pak Suyud? Ya. Meski dilarang? Bagaimana? Meski dilarang oleh Dhani, sang pencipta lagunya, itu tidak masih boleh? Ya, kalau misalnya sifatnya melarang itu sifatnya memang hak keperdataan seseorang untuk melarang atau tidak melarang. Bahwa memang hak cipta itu milik pencipta. Mas, ya silakan aja untuk melarang yang sifatnya memang itu private, hubungan pribadi. Tapi ketika musisi tadi, katakanlah saya sebut saja Once Mekel ini menyanyikan lagu Dewa 19, siapapun, tidak hanya Ahmad Dhani, Mas, gitu. Tidak hanya Ahmad Dhani, lagu siapapun secara sistem nanti terbayarkan. Tidak masalah ya, misal lagunya Dedi Caknan deh dinyanyikan oleh Once Mekel gitu, Pak. Menyanyikan lagunya siapa, Andre Hansa misalnya, atau Roma Irama, bisa sistem Andre Hansa akan mendapatkan royalti karena lagunya dinyanyikan oleh beberapa artis. Tidak saja Once Mekel. Ya, ini yang salah kaprahnya di sini. Jadi nggak ngaruh dong pernyataan Ahmad Dhani ini, Pak? Tidak ngaruh secara hukum. Sistem pengelolaan royalti tidak. Karena ini sebetulnya karena banyak pengaturan pengelolaan royalti ini karena banyaknya publikasi yang merugikan pencipta. Nah, bagaimana sistem itu mengatur supaya pencipta itu mendapatkan, karena publikasi-publikasi yang dilakukan di ruang publik yang mendapatkan unsur komersil. Begitu, Mas. Kalau
kalau dibayar, artinya kalau dimainkan, nanti royaltinya langsung bisa dibayarkan kepada pengelola royalti dan nanti diberikan kepada royalti itu lembaga manajemen kolektif. Ya. Dimana kalau misalnya seorang artis itu menjadi anggota, atau sebetulnya ini juga dari pemerintah ini juga penting untuk membuat suatu sistem pusat data musik dan lagu itu, sehingga terdata mana lagu yang memang lebih banyak atau sering dipublikasikan, sering dimainkan, begitu. Berapa banyak Pak royaltinya Pak? Royaltinya itu by system Mas, itu besarannya itu kecil sih sebetulnya. Itu nggak saya sebutkan di sini ya. Juga. Kalau misalnya dibandingkan dengan pendapatan, jadi ini berbeda. Misalnya katakanlah mengizinkan seorang memainkan lagu, menyanyikan, yaitu sifatnya keperdataan. Silakan aja kalau misalnya misalnya Iwan Fals mengizinkan satu grup band, atau Ahmad Dhani mengizinkan satu grup band untuk menyanyikan lagunya, itu sifatnya perjanjian keperdataan. Yang ini di luar sistem publikasi yang sekarang. Silakan untuk membuat suatu kesepakatan di luar yang sudah ada di sistem ini, boleh, nggak apa-apa juga. Tapi misalnya ya, kita contoh kasus Rhoma Irama dan Inul Daratista zaman dulu ya Pak ya. Ketika Inul dilarang menyanyikan lagu Rhoma Irama dan Inul tidak keberatan dengan larangan itu, artinya itu kan perjanjian dua pihak tertutup ya, bukan betul, kemudian. Itu iya betul. Itu di luar, artinya memang dilarang untuk menyanyikan lagunya aja, itu titik. Jadi sampai di titik itu. Tapi kalau misalnya dinyanyikan misalnya oleh artis lain, misalnya oleh siapa gitu ya, oleh Nazar misalnya, lagu Ramir, otomatis nanti pengaji Roma akan mendapatkan juga royaltinya atas publikasi lagunya tersebut, misalnya di event idol atau event apapun, atau di TV nasional apapun lah ya. Kalau misalnya Once Mekel ternyata masih menggunakan lagunya Dewa 19 dalam kegiatan misal show gitu ya, apakah itu tidak menyalahi meskipun sudah ada pernyataan dari Dhani bahwa tidak boleh menyanyikan lagunya Dewa 19? Itu larangan dari seorang individual ke individual yang lain, Mas. Hanya di taraf etika saja ya, artinya bukan soal hitam putih ya Pak? Kalau ada yang lain misalnya menyanyikan, Mas sekarang menyanyikan di ruang publik, ya di sistem nanti akan mendapatkan. Jadi benar dong, seperti tudingan Once bahwa misalnya memainkannya di Hard Rock Cafe atau di kafe atau di Innovista lah misalnya, dinyanyikan, otomatis nanti dipungut Innovistanya itu oleh LMK mendistribusikan. Karena sudah memainkan dan butuh dibayar royaltinya. Iya. Nah itu dibagi berdasarkan memang yang paling banyak digunakan. Artinya paling banyak dipublikasikan begitu. Iya, karena ada royalti untuk pemutaran di ruang komersil. Berarti benar dong tudingan dari Once Mekel bahwa Dhani tidak mengerti tentang hukum royalti, Pak? Saya tidak berani mengerti, tidak mau mengatakan itu. Mungkin juga mengerti kalau menurut saya. Hanya dia kan sekarang menjadi bagian dari sistem mengapresiasi atau menjadi bagian dari sistem regulasi pengelolaan royalti hak cipta musik lagu atau tidak. Sebetulnya ketika Ahmad Dhani sekarang ini di Indonesia, lagunya itu sudah seharusnya masuk data musik dan lagu yang dia sebetulnya juga sebagai pencipta mendapatkan hak-haknya, siapapun yang menggunakan atau mempublikasikan lagunya tersebut. Untuk kepentingan komersil ya, kalau kepentingan non komersil tidak masalah kan Pak Suyud? Iya, jadi secara sistem dia mendapatkan haknya, siapapun yang menggunakan lagunya lagu dia. Kalau sifatnya larangan, persis mungkin larangan Haji Roma kepada Inul dan Rita, dia berhenti untuk tidak menggunakannya lagi, begitu saja. Tapi kepada yang lain dia mendapatkan kan royaltinya. Apabila memang misalnya Inul ternyata masih menyanyikan lagunya Roma ya, berarti kan tetap saja royaltinya masuk ya ke Rhoma Irama ya Pak Suyud. Betul.
Mudah-mudahan segera selesai ya, karena sekarang kita lagi mau nunggu tur konsernya Dewa 19, katanya lagi mau konser 20 kota soalnya Pak Suyut ya. Iya, kalau misalnya terkaitan dengan konser itu kan ya silakan aja, itu performing right yang dari Dewa yang akan menampilkan lagu-lagunya, ya silakan aja. Karena misalnya bisa katakanlah Once Michael ini menyanyikan lagu Dewa karena dia juga bekas personil Dewa juga. Iya. Atau dia mungkin masih menjadi bagian dari personil Dewa di mana dia menyanyikan lagunya juga. Kan repertoarnya lagunya tidak banyak ya, seorang Once Michael kan lebih lama bergabung di Dewa 19 ketimbang jadi solois ya. Takutnya nanti nggak ada lagu yang bisa dimainkan yang direkognisi orang gitu ya Pak Suyut. Dan kalau itu persoalan komersil Pak. Itu persoalan komersil. Takutnya itu Pak, ini hanya karena soal persoalan bagi-bagi uang. Sebenarnya ini tidak ada urusan dengan hak cipta. Iya. Ketika di situ tersebut penciptanya siapa, dinyanyikan oleh siapa, recordingnya siapa, itu dari situ sudah melakukan perlindungan. Rekamannya siapa. Nah, ketika memang digunakan di ruang publik tadi, ya tanpa sepengetahuan, ya, itu sudah mendapatkan juga nanti imbalan royalti. Iya. Ini belum lagi kalau kita bicara mengenai konten kreator yang di lagu-lagunya tersebut di cover, itu lebih panjang lagi ceritanya. Iya, lebih panjang. Ini mungkin karena ada urusannya soal konser kali Pak ya, jadi butuh apa sih namanya, seperti ya saya maunya eksklusif gitu ya, lagunya nanti ada di konser, yang lain jangan gabung-gabung ya, biar orang pada nonton konser, kan uangnya semakin banyak Pak Suyut, betul Pak Suyut? Ya kalau itu urusan komersil. Nah ini jangan sampai ini menjadi polemik di masyarakat kalau orang tidak bisa menggunakan lagu orang lain. Dan masyarakat tahu ya bahwa ada ketentuan soal pembayaran royalti. Buat seorang artis, buat seorang pencipta, dia juga ingin lagunya dipublikasikan. Dipublikasikan di ruang publik itu melalui macam-macam, melalui mobile phone, melalui suara-suara, ya, sosial media saja bahkan ada royaltinya kan Pak Suyut ya. Betul. Jadi mudah-mudahan Mas Dhani bisa turun ya. Bisa dimediasikan ya, sehingga tidak menjadi polemik berkepanjangan, karena bagaimanapun keduanya ini merupakan juga musisi hebat ya, betul. Iya. Satu lagi bulan puasa ya, jangan banyak-banyakin masalah, kita takutnya nanti puasanya nggak fokus Pak Suyut ya. Pak Suyut, terima kasih banyak atas pencerahannya Pak Suyut. Ramadan juga bisa dimediasikan itu. Iyalah, momen Ramadan. Di Undang-Undang Cipta sendiri itu mengatur kalau sengketa yang selain pembajakan, hal seperti ini sebetulnya dimediasikan lebih dahulu, tidak statementnya nanti kalau misalnya tanpa izin akan dibawa ke kantor polisi, ini terlalu berlebihan. Terima kasih Pak Suyut atas pencerahannya. Pak Suyut tetap sehat Pak Suyut ya. Ya, siap-siap. Selamat sore Pak Suyut. Terima kasih. Sekjen Badan Arbitrase dan juga Mediasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Dr. Suyut Margono.